Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari Eko Team yang terdiri dari saya sendiri, Nurul, dan ada Mas Adit, dan juga ada Mas Afwan yang sedang berhalangan hadir. Langsung saja kita memulai untuk presentasi mengenai e-commerce dashboard-nya. Next. Nah, untuk visi kita sendiri membuat dashboard ini adalah membantu pemahaman kondisi perusahaan saat ini dan membantu pengambilan keputusan dari sisi sales, marketing, dan business development yang akan dilakukan oleh user. Kemudian goals-nya itu adalah kita membuat dashboard yang menampilkan ringkasan informasi sesuai dengan kebutuhan para pengguna usernya dan membantu user dalam mengetahui metrik-metrik seperti penjualan, kemudian metrik marketing, dan juga konversi landing page baru. Next. Nah, untuk personanya yang kita tuju ini adalah pertama ada board of director, C-level, 2 ada marketing department, 3 ada operation department, yang keempat ada business development department. Next, nah untuk timeline ini kita buat dalam 2 minggu, di mana terdiri dari brainstorming, data cleaning, finalization, sama release. Dan ini wireframe yang kami buat untuk dashboard kami. Next. Nah, problem statement yang kami tuju adalah untuk yang sales, departemen sales ini adalah nilai penjualan dan profil penjualan, kemudian ada kategori produk yang paling laris, serta yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan yang sudah ada saat ini. Kemudian untuk marketing department adalah bagaimana efektivitas dari campaign yang telah kita lakukan, kemudian profil user yang menerima campaign kita, dan serta kunjungan dan pembelian di website kami. Untuk business development ini adalah bagaimana hasil A/B testing terhadap konversi landing page, apakah menggunakan landing page yang baru atau menggunakan landing page yang lama. Nah, untuk solusinya adalah kita membuat fitur interaktif sales dashboard, di mana kita dapat melihat performa penjualan dalam waktu-waktu tertentu, tipe produk yang paling banyak dibeli, total penjualan, dan lain-lain. Kemudian untuk marketingnya ini, kita melihat performa campaign secara keseluruhan dan melihat profile customer-nya yang paling banyak melakukan pembelian di suatu campaign. Kemudian untuk business development-nya itu kita melihat fitur perbandingan konversi dari old landing page ke new landing page. Nah, untuk user journey ini sendiri nanti akan dijelaskan langsung oleh Mas Adit di dalam dashboard yang telah kami buat. Silakan Mas Adit. Jadi MVP kami adalah dashboard, di mana ini ada main dashboard yang menampilkan performa secara keseluruhan gitu ya. Performa perusahaan secara keseluruhan ini kita bisa lihat ada sales-nya gimana, sales growth-nya gimana, kemudian ada marketing campaign-nya gimana, dan juga di bawah tuh ada A/B testing. Oke. Nah, kalau mau deep lagi, user bisa langsung aja nih ke dashboard khususnya gitu ya. Nah, untuk A/B testing sebenarnya kelompok kami nggak sempat melakukan statistical test, tapi secara umum kesimpulan yang didapat gitu sama kelompok lain bahwa sebenarnya tidak perlu landing page baru gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih dari selama 3 minggu campaign, comparison-nya gimana. Garis biru itu menandakan yang new landing page, dan yang orange itu old landing page. Di sini kita bisa lihat ya, kalau di awal performanya memang new landing page ini tampak unggul gitu. Cuma di akhir kesusul lagi sama old landing page, hingga akhirnya hasil akhirnya adalah kurang lebih 50-50 gitu. Jadi rekomendasi yang bisa diberikan ke user adalah daripada keluar biaya untuk implementasi new landing page, mendingan nggak usah gitu, karena hasilnya sebenarnya sama-sama aja gitu. Oke, untuk A/B testing. Selanjutnya kita ke sales. Sales ini bentuk dashboard yang kami tampilkan
sebenarnya hovering dashboard di mana user tinggal hover aja ke area di mana mereka mau tahu insight-nya gitu. Tapi secara umum itu ada total sales, ada kita bisa lihat review score-nya gimana, terus kita bisa lihat pertumbuhan customer di mana di tahun 2016 itu ke 2017 itu sangat bisa dibilang sangat jauh bertumbuhnya gitu ya. Sama juga nih dengan sales growth-nya di mana 2016 sangat minim, tiba-tiba di 2017 tuh meroket gitu penjualannya. Kemudian ada juga nih forecast-nya di mana dia nge-forecast nih sampai setahun ke depan penjualannya sampai bulan Agustus 2019 gitu. Nah, kemudian di bawah juga ada informasi mengenai produk yang paling laku beserta review skornya gitu. Kemudian selain itu, selain produk ini, juga kami juga menampilkan kontribusi suatu produk terhadap total penjualannya. Jadi garis orange ini kita bisa ngelihat nih bahwa si produk beauty and health kontribusi terhadap total sales-nya 8,75%. Nah, ketika di gift and watches kontribusinya udah mencapai 16,92% dari total sales. Yang unik adalah dari puluhan produk kategori yang dijual sama si perusahaan e-commerce ini, ternyata 80% sales itu sudah tercapai hanya dengan menjual sekitar mungkin 20-an produk. Nah, jadi rekomendasi yang bisa kita berikan ke user mungkin antara lain, apakah kedepannya nanti akan fokus jualan ke produk yang menguntungkan ini aja karena sebenarnya udah menyumbang sangat besar dari sales, atau mungkin menggenjot penjualan produk-produk yang kurang laku, misalnya dengan ngasih diskon kah atau ya mungkin diskon gitu ya. Nah, selain ini kan umum ya, user bisa juga nih ngelihat secara detail, misalnya user perlu informasi tahun 2017 gitu. Bisa kelihatan di sini lebih jelas pertumbuhannya dari yang Januari cuma 142.000 sampai akhirnya di menjelang akhir tahun tuh hampir 1 juta gitu. Terus bisa juga dilihat misalnya tahun 2018 setelah growth yang sangat kencang di 2017 ternyata melandai nih penjualannya di tahun 2018. Nah, ini yang mungkin user bisa mencari tahu kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya user merasa gak cukup juga, misalnya mau tahu dong gimana sih produk tertentu di periode tertentu, user bisa langsung ke bagian top product and review score ini. Misalnya sport leisure, dia user mau tahu gimana penjualan produk sport leisure di tahun 2018, user tinggal ngeklik, kelihatan juga performanya bahwa ternyata turun nih di tahun 2018, makin turun gitu. Walaupun secara total penjualan juga sebenarnya cukup baik gitu ya, cuma ada penurunan. Mungkin ini user bisa menggenjot lagi dengan mungkin entah itu kasih diskon atau mencari produk yang lebih baik gitu. Oke, itu untuk bagian sales. Selanjutnya adalah marketing. Sama seperti sales, sebenarnya marketing dashboard-nya juga tipenya hovering itu, jadi user tinggal hover ke sini buat mencari informasi yang diinginkan. Cuma fokus dari tim kami adalah sebenarnya campaign conversion rate, di mana di sini terlihat bahwa dari 2.200 user yang menerima campaign atau yang melakukan pembelian gitu ya, adalah 667. Artinya
Ini kan angkanya hampir 30%, artinya dari 10 orang yang ditujukan campaign ditujukan ke 10 orang, hanya sekitar 3 orang yang melakukan pembelian itu. Nah, selain itu tentunya kita campaign keluar duit gitu ya. Makanya kalau bisa pasti kita mau memaksimalkan revenue. Makanya kita menyediakan total accepted campaign by user. Jadi user yang sama, user A misalnya gitu ya, berapa kali dia selama 5 kali campaign dijalankan, berapa kali si user ini melakukan pembelian. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa rata-rata mayoritas itu cuma ngambil offernya itu 1 kali gitu. Tentunya kita mau ya kalau bisa belinya lebih dari 1 kali, makanya di sini user juga bisa langsung ngeklik nih untuk tahu informasi lebih lanjut gitu dari profilnya gitu yang ada di sebelah kanan ini. Nah, di sini kelihatan nih dari status pendidikan dan marital statusnya mungkin nggak ada nggak ada perbedaan atau hal-hal unik yang gimana gitu. Cuma dari kategori income bisa dilihat ternyata yang melakukan 4 kali pembelian gitu, ternyata income-nya bisa dibilang cukup tinggi gitu, di atas 125.000. Kemudian sama nih dengan yang melakukan 3 kali pembelian, ternyata income-nya cukup tinggi juga nih, di atas 75.000. Sama juga dengan yang 2 kali pembelian, dia di atas 75.000. Sedangkan yang 1 kali itu lebih bervariasi kan, income-nya gimana gitu. Nah, sehingga kita bisa menyarankan nih ke user, kalau untuk next campaign kita bisa lebih menargetkan ke user dengan kategori income yang di atas 75.000 untuk memaksimalkan pembelian gitu. Oke, itu mungkin dari dashboard kami